Gojodori Kyoto. Nah sekarang saya sama Mas Ardat mau main ke salah satu mall Aeon yang ada di Gojo. Jaraknya 2,7 km dari apartemen kami. Kalau jalan kaki bakal lumayan ya, gempor ya. Ya lumayan lah. 2,7 kilo, orang ke stasiun Kyoto aja 1,7 kilo. Jadi agak-agak jauh. Jarak yang nanggung seperti itu, kami memilih menggunakan bis untuk mencapai ke Aeon Mall Gojo. Nah, selain perlengkapan yang ini harusnya udah musim semi tapi masih agak dingin, suhunya masih 10 derajat ya. Nah, saya menyiapkan smartphone ini untuk mengecek jalur sama bis apa aja, nomor berapa aja yang mencapai ke Mall Aeon Gojo. Tapi nggak hanya bis ya deh ya, kereta juga bisa ya. Juga bisa di sini, jadi tergantung bisa jalan kaki juga ya kan. Itu loh yang di Google Map-nya itu. Kita tinggal milih. Nah, udah ini salah satu senjata. Terus yang kedua adalah kartu Icoca. Nah, saya menggunakan ini biar ringkes ya, nggak usah ngeluarin uang receh atau uang koin untuk naik bisnya. Tetapi kalau misalnya teman-teman nggak punya kartu Icoca pun nggak masalah. Kalau jalan-jalan di Kyoto banyak pemilihannya, naik bis atau naik kereta. Kalau naik bis di sini udah ada one day pass Iya, ya. betul. Jadi kalian bisa naik bus seharga 500 yen dalam satu hari, itu mau kemana aja bisa. Atau ya itu membayar. Nah sekarang nih kalau saya lihat di sini tuh sepertinya sudah menerapkan yang jauh dekat itu tarifnya sama, yaitu 230 yen untuk dewasa dan 120 yen anak-anak. untuk anak-anak ya. Jadi kalau saya nggak usah menyiapkan koin 230 yen, jadi saya menggunakan Icoca. Soalnya ya rugi juga kalau kita beli one day pass ya, cuma pengen ke mall kan. Kalau Cuma satu tujuan dong rugi cuma gitu. satu tujuan bolak-balik ya agak rugi ya. Iya Pak, agak one rugi. Kecuali kalau kalian mau muter-muter sehari ini, day keliling Kyoto gunakan one day pass. Cuma 500 yen. cuma 500 yen. Mungkin pengalaman itu lain kali kita coba ya. Sekarang kita mau lihat gimana sih cara mencapai suatu tempat di Kyoto ini menggunakan bis. Oke. Yuk kita mulai caranya. Oke. Oke, langkah-langkahnya kita cari dulu yang terdekat sama kita, bus stop yang terdekat sama kita. Kita pakai aplikasi Google Map. Jangan lupa dinyalain GPS-nya ya. Oh iya, GPS-nya. Handphone saya udah pakai GPS-nya udah aktif. Nah posisi kita Terus? sekarang di mana deh? Di sini nih, ini posisi kita. Oke. Terus kita klik mulai. Oke. Terus lokasi Anda udah sesuai dengan yang tadi ya, Ya. yang biru-biru tadi. Terus sekarang pilih tujuan. Tujuannya Aeon Mall Kyoto Gojo. Oke. Nah, di situ muncul tuh. Ini deh. Kan kalau misalnya jalan kaki yang ini ya. Ya. Nih, jalan kaki itu 35 menit udah kelihatan kita harus ke arah mana. Jaraknya 2,7 km. Kelihatan. Terus coba saya mau pilih yang pakai Bis. bis atau kereta. Oh, ternyata kereta nggak ada ya yang mengarah ke Aeon Mall Gojo, nggak ada pakai kereta. Di sini ada yang pakai bis. Melihat bisnya bisa nomor 73 atau nomor 80. Kita klik. Oke. Nah, di sini dari lokasi Anda kita harus jalan kaki dulu sejauh 70 meter. Menuju Selama 1 menit ke bus stopnya sini, Gojo Nishinotoin bus stop. Oke. Lalu terus kita pilih bus yang nomor 73 atau nomor 80 tadi. Perjalanannya 7 perhentian. Coba dibuka deh. Ada apa aja pemberhentiannya? Nah, Nah, tuh ini bus dia. stopnya. Horikawa Gojo, sampai pada akhirnya kita sampai ke perhentian kita untuk turun, yaitu Nakanohashi Gojo bus stop. Dari bus stop yang berhenti tadi, yang kita berhenti tadi, kita ada jalan kaki sejauh selama 5 menit atau sejauh 400 meter. Harus Baru sampai. kita sampai ke Aeon Mall Kyoto Gojo. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita mau tahu Jadwal. kita klik di sininya, Masuk tadi ke Gojonya. Gojonya. Nah, kita lihat. Ini dia. Oh, nih jam terdekat 14.45 deh. Kita tuh udah 14.44. Ah, nggak kekejar. Terdekat 14.45.
berarti nggak akan kekejar Kalau ya? kita naik yang 80 ya? 14.59. Oh nggak terlalu lama juga ya nunggunya ya. Nah jadi gitu. Untuk jadwalnya juga nggak terlalu lama kok teman-teman. Enak di sini. Nah, jadi kalian bisnya selalu tepat waktu ya Dek ya? Oke, iya betul. Salah tepat waktu. Nggak pernah nggak tepat. Iya betul. Oke, begitu. Terus jadi kita memutuskan mau yang naik yang mana Dek? Seadanya di sana berarti nomor 80 kan tadi. Oke, berarti kita jalan Yang kaki terdekat. dulu Jalan kaki dulu. menuju Gojo Nishi. Nishinotoin bus stop 1 menit doang kok. Cuman di perempatan pertama yang besar itu doang. Coba gimana ngelihatnya? Di mana Gojo Nishinya? Klik tadi jalan kakinya. Nah, ini dia. Kita dari sini ke sana. Dari sini. Oke. Ke sini. Kita tinggal ngikutin aja ya berarti ya. Ya, betul. Yuk, Dari kita sini, jalan yuk. Kita ke sini jalan kaki ke sini. Ya. Oke. Oke. Let's Tuh, go. Dimatiin dulu lah ya ininya. Bus stop, Oke. Untuk kita nyegat bis yang nomor 73 atau 80 itu bus stop Gojo Nishinotoin. Nah, itu kan tadi itu tuh. Perempatan yang itu. Deket ya tadi ya? Ya, dekat kan tadi cuma 70 meter emang cuma deket situ. Oh, asik berarti. Yuk kita ke Yuk. sana. Gampang ya berarti ya? Nggak sulit ya? Jadi nggak mungkin tersesat kita nih di Jepang. Enggak. Kalau kita punya panduan ya. Kalau ada panduannya, sebenarnya kalau misalnya kita tidak ada kuota internet juga sebenarnya bisa. Turis-turis yang dari Cina ya kebanyakan ya, itu dia cuma bermodalkan map. Nah, kalau misalnya itu mapnya itu, terus kita juga harus tahu juga jadwal bisnya itu udah bisa diketahui dari awal. Atau kalau kita punya wifi di hotel penginapan, malamnya kita siapin. Betul, kayak saya. Saya tuh udah nyiapin dulu sampai punya peta wisata. Mana peta wisata saya? Saya gambarin semuanya. Ini dia. Jadi Ini peta wisata saya. Jadi juga punya ini ya, apa namanya, alamatnya, terus juga yang dituju apa, sama bisnya apa, pemberhentiannya berapa aja kita bisa nyatet ya. Kalau saya nggak nyatet jadwal, nggak nyatet jadwal keberangkatan bis gitu-gitu. Karena kita punya paket internet. Enggak, soalnya bisnya tuh waktunya nggak lama-lama. Oh iya, betul. Waktunya nggak lama-lama ya, jadi saya cuma harus tahu nomor bisnya aja apa, terus turunnya di mana gitu. Jadi kalau nggak punya paket data, manfaatkan wifi yang ada di hotel. Nggak masalah. Nggak masalah, it's okay. Let's go. Ayo. Ini bis 73. Terus? Bis 80. Di sini juga ada bis nomor 43, tapi nggak tahu arahnya kemana. Nah, kalau nggak 73 80. Kita tunggu aja di sini. Tempatnya kecil ya? Iya. Kalau misalnya di sini nggak ada orang, biasanya supir bisnya langsung Jalan. langsung bablas. Nah, sekarang kita tunggu di sini biar supir bisnya tahu ada penumpang yang mau ikut bisnya. Bis nomor 73. Penuh nggak? Kita nggak usah KW-KW ya. Nggak tahu penuh sih. 73西京国から安心ではそれで扉が閉まります。扉が閉まります。 Saya duduk deh. ご注意ください。次は堀川五条です。出五条。次は中野橋五条。当駅舎西グレートホールはこちらの電部です。次止まります。扉が開くのでそのままお待ちください。
tapi nggak ada zebra cross. Jadi kita harus nyari zebra cross. Iya ya. Nah, Tapi ayonya sebelah. Oh iya tuh dia tuh udah nyampe ayonya. iya udah di seberang jalan persis, cuma nggak ada zebra cross. Jadi gimana kesan-kesannya? Oke. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan pada saat naik bis. Yang pertama, lihat bis di belakang saya. Kita ada 2 pintu, pintu tengah sama pintu depan. Kita masuk lewat pintu tengah dan ketika mau keluar bis lewat pintu depan. Oke, jadi masuk lewat pintu tengah, keluar lewat pintu depan. Yang kedua, pas kita naik bis, pas baru awal mau masuk bis, itu kita perhatikan samping kanan atau samping kiri pintu itu ada box untuk mengetap icoca kita, Icoca. Icoca. atau mengambil tiket. Jadi itu untuk menunjukkan kita tuh naiknya dari mana. Mungkin bukan tiket deh, tapi kayak kertas nomor pemberhentian kita. Betul. Bus stop ya? Jadi kita itu untuk menentukan kita tuh naiknya di mana, nanti turunnya di mana, nanti kita bayarnya seharga itu. Nah, tapi nggak semua bis ya, Mas Ya, Ardan. tidak Ya, semua tadi bis. seperti saya bilang di awal, kok kayaknya di sini udah mulai jauh dekat itu 230 yen untuk dewasa dan 120 yen untuk anak-anak, itu jauh dekat. Tapi ternyata bis yang tadi kita naikin itu masih ada untuk alat ngetap sama alat untuk ngambil kertas ya. Jadi kalau kalian pakai kartu Icoca, Tinggal ngetap. kalian masuk bis, masuk pintu, ditapkan di tempat yang ada logo Icocanya. Iya. Terus kalian duduk. Setelah itu Duduk tenang aja. duduk, santai atau aja. berdiri ya kalau nggak ada tempat duduk ya. Jadi ada tempat duduk prioritas, hati-hati. Betul. Itu harus diprioritaskan untuk orang-orang yang lansia dan yang berkebutuhan khusus. Terus setelah kalian sampai di tempat tujuan, kalian tekan tombol bel Bel. Jadi sebelum ya. di bis itu di mana-mana ada tiang. Nah, di tiang-tiang itu atau di tempat duduk masing-masing itu ada alat kayak tombol. Nah, itu tuh untuk menandakan di perhentian berikutnya kita mau turun. Jadi sampai tombol itu tuh warnanya merah. Kalau misalnya warnanya merah terus kita gimana? Nggak mencet juga nggak apa-apa. Iya. Jadi itu bis pasti Berhenti di situ. gitu. Pasti kita dibukain pintu. Soalnya waktu itu pernah kita pengalaman, kita mau turun tapi nggak neken tombol, nggak dibukain pintu. Iya. Nah, terus Pas mau turun harus neken tombol itu dulu. nah, kalau tadi yang pakai kartu Icoca ini berarti kalian bayarnya pakai Icoca. Kan tadi kan awalnya masuk udah ngetap, setelah itu baru Keluarnya ngetap lagi. itu tuh Sebelum bayar. kita keluar lewat pintu depan itu, di samping Pak sopir yang sedang menyupir, itu ada kartu, ada box yang untuk ngetap kartu Icoca. Atau ada box juga yang untuk mengembalikan tiket yang tadi kita ambil waktu Iya. masuk. Nah, kalau pakai yang kertas tadi itu biasanya bayar pakai uang koin biasanya. Ya betul, bayarnya pakai uang koin, atau kalau kalian pakai one day pass, Cukup menunjukkan aja. menunjukkan aja, nggak usah bayar apa-apa. Iya. Kita tekan tombol, kita mau turun nih, tekan tombol, dah, pas itu kita turun sambil ngelewatin Pak supir. Kasih tahu. Kita kasih tahu kartu kita, gitu. Terus kita turun deh, selesai. Enak kan? Enak. Yuk, kita lanjut ke Nyari zebra Ion cross. Mall. Tuh, Ion Mall udah nyampe. Tapi nyari zebra cross. Yuk, gimana zebra cross-nya? Atau mau di sana atau mau di sana? Kayaknya di sana lebih dekat deh. Di sana. Sono aja. Oh iya, itu lebih dekat ya? Salah, Mas. Yaudah kita ke sana aja. Sana lebih dekat. Let's go.